Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali kepada seluruh siswa semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita dapat melanjutkan materi ini pada semester genap. Di mana pada semester genap ini kita akan membahas beberapa materi yaitu bab 2 dan bab 3. Kali ini Bapak akan menjelaskan materi pada bab 2 yang berjudul Kasus Ancaman di Bidang Impolexos Budhankam dan Strategi Mengatasinya dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Impolexos Budhankam adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Materi ini mencakup dua cakupan. Yang pertama adalah kasus-kasus ancaman berdimensi Impolexos Budhankam, dan kedua, strategi mengatasi ancaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi ini dapat disimak dan dipelajari di dalam buku paket PPKN kelas 11 yang diterbitkan oleh Kemendikbud Revisi 2017 dan buku penunjangnya adalah buku PPKN kelas 11 yang diterbitkan oleh PT Intan Pariwara. Yang pertama, kita akan membahas tentang kasus-kasus ancaman berdimensi Impolexos Budhankam. Materi ini mempunyai 5 cakupan. Yang pertama, kasus ancaman berdimensi ideologi, kasus ancaman berdimensi politik, kasus ancaman berdimensi ekonomi, kasus ancaman berdimensi sosial budaya, dan kasus ancaman berdimensi pertahanan dan keamanan. Yang pertama, kita akan membahas tentang kasus ancaman berdimensi ideologi. Ideologi memiliki arti penting bagi suatu negara. Secara normatif, memberi persepsi, landasan, serta pedoman tingkah bagi seseorang atau masyarakat dalam kehidupan bernegara untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama. Ancaman dalam ideologi ini antara lain, yang pertama, ancaman dalam bidang ideologi liberalisme, yaitu paham yang kemudian menghendaki adanya kebebasan, kemerdekaan individu di semua bidang, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, ataupun juga agama. Secara umum, liberalisme ialah mencita-citakan masyarakat yang bebas yang kemudian dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi tiap-tiap atau masing-masing individu. Ideologi liberalisme ini banyak dianut oleh negara-negara Eropa dan negara Amerika Serikat. Yang berikutnya adalah ideologi kapitalisme. Adalah sistem ekonomi yang memberi kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Dalam sistem ekonomi ini, setiap individu memiliki hak penuh untuk mengambil manfaat atas harta atau kekayaan sebagai alat produksi dan berusaha. Artinya adalah mereka yang punya modal yang cukup banyak, merekalah yang akan menguasai ekonomi. Sedangkan mereka yang mempunyai modal sedikit dan tidak sama sekali mempunyai modal, maka mereka itu adalah menjadi orang yang terbelakang dari ekonomi. Kemudian ideologi sosialisme adalah suatu paham yang memiliki tujuan untuk membentuk kemakmuran negara dengan usaha kolektif yang memproduktif dan juga membatasi milik perseorangan atau milik swasta. Kemudian ideologi komunis. Komunis adalah ideologi politik dan ekonomi yang memposisikan dirinya berlawanan dengan demokrasi, liberalisme, dan kapitalisme. Tujuannya adalah untuk menggantikan kepemilikan pribadi dan ekonomi
berbasis keuntungan dengan kepemilikan publik dan kontrol komunal, setidaknya atas alat produksi utama misalkan tambang dan pabrik, dan sumber daya alam, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya bahwa ideologi komunis ini adalah ingin mensamaratakan antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Yang berkuasa adalah negara. Maka terjadilah nanti ada namanya diktator dalam sistem kepemimpinan suatu negara. Ideologi komunis, kapitalis, dan liberalisme tidak cocok dan tidak sesuai dengan negara kita, karena negara kita menganut sistem ideologi Pancasila. Kemudian kasus ancaman dimensi politik. Yang pertama, korupsi. Korupsi adalah sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian. Ya, korupsi ini untuk tempat sekarang memang sulit diberantas karena antara satu dengan yang lain itu sama-sama saling menguntungkan. Maka untuk itu pada seluruh siswa bahwa korupsi ini adalah termasuk kejahatan yang melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua adalah gerakan separatisme, merupakan gerakan untuk memisahkan diri dari suatu negara dengan tujuan mendirikan negara sendiri. Mungkin anak-anakku mengetahui bahwa beberapa daerah di Indonesia juga terdapat beberapa separatis seperti yang terjadi di Papua, yaitu adanya kelompok OPM, yaitu Organisasi Papua Merdeka. Mereka ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. OPM itu termasuk pelanggaran terhadap peraturan negara Indonesia, yaitu yang disebut dengan kelompok makar, yaitu ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Kita perlu sebagai bangsa untuk mempertahankan wilayah negara kita dari berbagai macam ancaman. Kemudian unjuk rasa atau demonstrasi. Kegiatan unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Unjuk rasa atau demonstrasi ini dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 3 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Unjuk rasa dijamin oleh undang-undang, maka kita boleh melaksanakan unjuk rasa atau demonstrasi dengan syarat untuk tidak merugikan orang lain, kemudian mentaati peraturan yang berlaku dan tidak merusak fasilitas umum yang ada di mana pada saat terjadinya demonstrasi tersebut. Kemudian kasus ancaman berdimensi ekonomi. Yang pertama adalah menggunakan teknologi online shop. Masyarakat lebih memilih produksi luar negeri daripada produksi lokal. Artinya bahwa adanya teknologi dalam bidang ekonomi, masyarakat sekarang sudah dimanjakan, tidak perlu lagi pergi ke pasar, hanya cukup secara online kita dapat memilih barang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita dengan cara mengetik atau melakukan pembelian barang secara online. Kemudian banyaknya tenaga kerja asing sehingga membahayakan tenaga kerja lokal. Artinya adalah dimensi ekonomi juga ini bahwa negara kita juga akan dibanjiri oleh tenaga-tenaga asing dari luar hingga menyebabkan tenaga-tenaga lokal akan menjadi pengangguran, maka ditakutkan akan menjadi masalah sosial bagi negara kita. Kemudian Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Artinya bahwa masyarakat Indonesia itu lebih bangga menggunakan produksi luar negeri
daripada menggunakan produksi dalam negeri. Hal itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Kita sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, kaya sumber daya manusia, cukup berbangga hati harus menggunakan produk-produk dalam negeri hingga kita bisa meningkatkan daya saing kita dengan produk-produk luar negeri. Kemudian cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudian yang kelima, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Kemudian sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Koperasi semakin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan, sehingga pengangguran dan kemiskinan sulit dikendalikan. Kemudian memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kemudian yang keempat, kasus ancaman dimensi sosial budaya mencakup yang pertama adalah munculnya gaya hidup konsumtif, yaitu munculnya gaya hidup yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Artinya bahwa negara kita paling banyak adalah negara yang bersifat konsumtif. Jarang negara-negara kita yang melakukan produk-produk atau menciptakan barang-barang hingga yang dipakai adalah kebanyakannya produksi dalam luar negeri, sehingga produksi dalam negeri kita susah berkembang. Kemudian munculnya sifat hedonisme. Hedonisme adalah kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu hidup yang tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya. Kemudian adanya sikap individualisme. Sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. Sikap ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Misalkan, sikap selalu menghardik, pengemis, pengamen, dan sebagainya, termasuk melakukan bullying. Bullying itu adalah bentuk sikap individualisme yang sekarang telah diatur di dalam perundang-undangan kita. Bagi siapa yang melakukan bullying, maka akan berhadapan dengan hukum dan dapat dipidanakan. Kemudian munculnya gejala westernisasi. Westernisasi adalah gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. Misalkan, memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting, dan suka minuman-minuman keras. Kemudian semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan. Mungkin anak-anakku mengetahui bahwa semangat gotong royong sekarang makin lama makin berkurang karena masyarakat kita lebih banyak mementingkan kelompoknya atau individualisme, terutama mereka-mereka yang hidup di perkotaan. Semakin melunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, yang juga ditakutkan termasuk ancaman yang sangat menakutkan apabila nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat kita semakin kurang, maka manusia akan tidak bisa berbuat banyak dan kegiatan-kegiatan keagamaan akan berkurang. Mungkin dulu pernah ada namanya istilah remaja masjid kalau untuk bagi yang Islam, namun sekarang remaja masjid itu lebih sedikit, anak-anak lebih suka ngumpul atau para remaja lebih suka ngumpul di warung kopi atau di kafe-kafe daripada mengumpul atau
berkelompok di tempat-tempat ibadah agamanya masing-masing. Kemudian kasus ancaman berdimensi pertahanan dan keamanan. Yang pertama adalah terorisme. Terorisme adalah suatu tindakan yang melibatkan unsur kekerasan sehingga menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia dan melanggar hukum pidana dengan bentuk mengintimidasi atau menekan suatu pemerintah, masyarakat sipil atau bagian-bagiannya untuk memaksa tujuan sosial politik seperti bertentangan agama, ideologi dan etnis, kesenjangan ekonomi, dan perbedaan pandangan politik. Kemudian spionase. Spionase adalah proses memperoleh informasi militer, politik, komersial, ataupun rahasia lainnya melalui mata-mata atau agen rahasia atau perangkat pemantauan ilegal, sebagaimana dulu pernah kita dilakukan spionase oleh negara tetangga kita yaitu Australia dengan menyadap telepon atau HP yang dimiliki presiden kita waktu itu pada masa pemerintahan Pak SBY, di mana Australia menyadap beberapa telepon para pejabat kita untuk mengetahui informasi-informasi tentang Indonesia, hingga mereka dapat mencari kelemahan-kelemahan negara kita. Kemudian illegal fishing. Illegal fishing adalah penangkapan ikan di perairan suatu negara dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan. Sebagaimana Anda ketahui dan siswa semuanya bahwa negara kita adalah negara kelautan dan kepulauan yang hasil lautnya adalah melimpah ruah, sehingga banyak negara-negara lain yang ingin menangkap ikan di wilayah kita, sebagaimana yang dilakukan oleh menteri dulu ya, ketika menteri kelautan yang dipimpin oleh Ibu Puji Astuti, bagi nelayan asing yang masuk perairan Indonesia yang menangkap ikan secara ilegal biasa ditangkap dan diledakkan kapalnya oleh Ibu Menteri Ibu Susi Pujiati ketika pemerintahan Pak Jokowi periode pertama. Itu adalah salah satu bentuk kita untuk mencegah terjadinya illegal fishing atau penangkapan ikan oleh negara lain hingga menguntungkan negara-negara tersebut. Dengan demikianlah materi yang Bapak sampaikan hari ini, bahwa ancaman-ancaman dalam bidang dimensi politik, sosial, budaya, pertahanan, ekonomi adalah dimensi yang perlu kita waspadai bersama dan perlu kita cegah dan perlu kita dalami apa yang akan terjadi kalau hal-hal demikian kita biarkan saja. Maka sebagai generasi penerus, kita harus mampu menjaga ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila, dan terapkanlah ideologi Pancasila kita itu dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan bidangnya masing-masing. Demikianlah materi yang Bapak sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua dan untuk saya sendiri. Mohon maaf seandainya ada salah-salah kata. Atas perhatian dan perhatian semuanya, Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.